Allah, alhamdulillah mulai pada malam hari ini kita dimulai lagi kajian rutinan Majelis Taizah. Insyaallah mudah-mudahan dengan dimulainya kembali kajian ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan dalam hati kita keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di akhir hayatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena hadiri dalam satu hadis Rasulullah katakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang ingin dikehendaki baik oleh Allah, siapa orang yang ingin dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang yang ingin dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dimudahkan untuk memahami agama. Artinya, jika dahulu kita ahli maksiat, dahulu kita ahli berdosa, kok tiba-tiba hati kita digerakkan untuk melangkah majelis taklim, hati kita dilangkahkan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, hati kita digerakkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, hati kita digerakkan untuk duduk di majelis-majelisnya orang-orang soleh, untuk bisa memahami agama. Ketahuilah, kita adalah contoh-contoh hamba yang akan diberikan kehendak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita kembali menghadiri majelis taklim, diistiqomahkannya kita kembali untuk berjuang di majelis taklim, diistiqomahkannya kita kembali untuk duduk di majelis taklim, ini adalah tanda bisyarah kabar gembira dari Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita akan diberikan kehendak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak baik itu apa yang dimaksud? Husnul. Artinya dengan ngajinya ente semua, dengan duduknya kita semua di majelis taklim memahami agama, entah itu dia duduk mau faham atau tidak, tapi di dalam hatinya senang duduk dengan majelis taklim, senang pengajian, senang duduk dengan orang-orang soleh, itu contoh ente insyaallah mau dijadikan ahli husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka sekarang saya mau nanya, pengen nggak jadi ahli husnul khatimah? Amin. Lebih kompak, pengen nggak dijadikan ahli husnul khatimah? Kalau pengen, jadikan hati kita senang ngaji, senang duduk dengan orang-orang soleh, insya Allah. Kita melanjutkan kajian hadis kita yang ke-6, hadis kita arba'in an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam hadis ini Rasulullah sabda, inna hal bayyinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas. Apa itu perkara yang halal? Imam Malik dan Imam Syafi'i mengartikan perkara yang halal itu perkara yang tidak ada larangan dalam Al-Quran hadisnya. Tidak ada larangan untuk di dalam Quran dan hadisnya, itu perkara yang halal. Jadi perkara yang tidak dilarang oleh Allah, perkara yang tidak dilarang oleh Al-Quran, perkara yang tidak dilarang oleh syariat, perkara yang tidak dilarang oleh hadis Rasulullah SAW, itu adalah perkara yang halal. Atau perkara yang sudah jelas dalil kehalalnya, jelas perbuatan ini itu halal, itu namanya perkara yang halal. Atau perkara yang tidak ada dalil halalnya dan tidak ada dalil haramnya. Maka kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, perkara yang tidak ada dalil haramnya dan dalil halalnya, maka perkara tersebut perkara yang halal atau mubah, boleh dilakukan. Nah, termasuk apa? Yang nggak ada dalil haram dan tidak ada juga perintah halalnya, namanya rokok. Rokok. Rokok itu nggak ada larangan dari Nabi, nggak pernah ngeluarin satu hadis tentang larangan rokok. Dan Nabi pun nggak pernah ngeluarin hadis tentang membolehkan rokok. Maka rokok itu perkara yang mubah. Tapi mubah di sini ulama mengatakan sepakat dua hukum, makruh dan haram. Haram sunnah. Karena ente ngerokok menang pahala. Jadi katanya hukumnya dua, makruh dan haram. Kenapa ulama memakruhkan? Karena ulama berpendapat gak ada dalil yang mengharamkan tentang rokok, maka rokok hukumnya makruh. Kenapa hukumnya haram? Padahal gak ada dalil Quran dan hadis tentang haram. Ya, haramnya bukan karena dalil Al-Qurannya, haramnya bukan karena dalil hadisnya, tapi karena efek membahayakan bagi tubuh. Maka sebagian ulama, jika ada perkara yang membahayakan tubuh, perkara tersebut bisa menjadi haram. Nah, kira-kira efeknya kayak itu.
Rokok cek ente bayar nanti. Bahaya. Hah? Untuk bener dong. Saya harus diuntung. Berarti mau hadirin dia rokok KB berarti. Nabi Muhammad. Jadi ya perkara yang halal jelas, sudah jelas. Wa innal haram bayyinun, dan begitu pula perkara yang haram. Perkara haram pun jelas. Pokoknya perkara haram itu perkara yang dilarang Al-Quran, perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad, itu perkara yang haram atau perkara yang diharamkan oleh para ijma' ulama. Maka perkara itu perkara yang haram. Nah, yang saya akan bahas ini bukan hal haram. Yang saya akan bahas adalah wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara dua perkara hal haram ini ada perkara yang mustabihat, yang masih remang-remang. Masih apa? Bukan orang remang-remang. Ini perkara yang remang-remang, belum jelas hal haramnya. La ya'lamuna katsirun minan nas, yang mana banyak orang yang mengetahui tentang perkara tersebut. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Nabi jelaskan, orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat. Apa itu perkara syubhat? Perkara yang remang-remang hukumnya, yang belum jelas halal dan haramnya. Apa contohnya? Contoh, Nabi pernah suatu hari, hadirin hadirat, duduk, tiba-tiba di tempat duduknya ada kurma. Ada satu butir kurma, maka satu butir kurma ini tidak Rasulullah makan. Kenapa? Karena Rasulullah menganggap butiran kurma ini syubhat bagi beliau. Kenapa? Nggak jelas. Takutkan ini kurma sedekah, sedangkan Rasulullah diharamkan untuk menerima sedekah. Makanya Rasulullah tidak makan itu kurma. Kenapa tidak makan itu kurma? Bukan karena kurma itu haram, tapi perkara kurma itu syubhat, hukumnya belum jelas. Nah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang belum jelas hukumnya, ini hal haramnya, maka dia sudah terselamatkan dirinya, sudah terselamatkan agamanya, sudah terselamatkan kehormatannya. Jadi kalau kita menghindari perkara yang syubhat itu, agamanya selamat. Kehormatan ente pula selamat. Tapi sebaliknya, man waqa'a fi syubhat, siapa orang yang udah biasa melakukan perkara yang syubhat. Contohnya apa? Pape ini juga rokok seru apa ya? Ya, syubhat ini contohnya jangan paling sering ente lakukan, korek api. Ayah korek, jangan kenal lah. Ini udah cuarnek ada ya. Ayah korek api. Ini ternyata ya korek ya. Ternyata orang, ternyata batu, ternyata usaha. Dasar rokok kayak modelnya. Ya ini syubhat nih, masih ramah-ramah, betul gak? Nah kata Nabi Muhammad, man waqa'a fi syubhat, siapa orang yang biasa senang melakukan perkara syubhat, nah Allah, dah mah, jadi umum lah, curang rek, curang. Nah barang siapa yang sudah terbiasa melakukan perkara syubhat, artinya terbiasa selalu curang rek, pencurian korek, waqa'a fil haram, maka dia akan terbiasa melakukan perkara yang haram. Waliyadzubillahimin. Makanya perkara yang haram ini timbul gara-gara apa? Gara-gara selalu senang, demen, doyan melakukan perkara yang syubhat. Apa itu syubhat? Yang belum jelas haram. Makanya hati-hati, curang ini. Biasa curang rek, aina curang rek deh. Mungkin terbiasa mendalami nyaman dengan curang rek, akhirnya curang rokok. Curian rokok akhirnya. Biasa sebat rokok apa injil itu ujung rokok sabun ya tuh ya. Nah, naik level jadi non curanri pencurian istri orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gara-gara pelakor tuh kayaknya orang-orang pelakor yang besar tuh kayaknya terbiasa dengan curangan awalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terbiasa curangan itu. Hati-hati yang suka yang suka nyuri korek orang, yang suka ngambil rokok orang, hati-hati. Demi Allah jadi hati. Kira-kira ngerokok korek jadi hati-hati ini. Bisa jadi hati orang muslim itu. Waliyadzubillahimin. Bayangin deh rokok aja. Bisa bayang nih main PS, aduh rokok aja. Terus turunkan rokok. Korek kurang di sekret ya, di sekretariat ya, hati-hati. Nanti saya akan pasang pelang itu. Karena setiap anda punya korek itu hilang semua itu. Lain susah soal korek ya, rokok game tarik dah.
Maka hati-hati. Ini hadis ini langsung bagi kalian semua, hati-hati, jangan terbiasa melakukan perkara yang syubhat. Hati-hati, jangan terbiasa melakukan perkara yang syubhat, karena orang-orang kata seorang ulama, orang kalau sudah sering berbuat perkara yang syubhat, ngegampangin yang syubhat, dia nanti akan menggampangin yang makruh. Kalau sudah menggampangin yang makruh, dia akan melakukan perkara yang mungkin perkara haram yang kecil, tapi sudah terbiasa perkara haram yang kecil, dia akan semakin tambah menjadi melakukan perkara haram yang besar. Waliyadzubillahi min. Maka hati-hati, kalau sudah terbiasa melakukan perkara yang haram, maka perkara yang haram itu akan mendarah daging dalam tubuhnya, akan menjadi tabiat dirinya. Orang yang sudah bertabiat selalu berbuat yang haram, kalau ditegur dia marah, kalau dinasihati dia marah. Waliyadzubillahi min. Ini contoh orang-orang yang sudah terbiasa orang-orang yang sudah melakukan perkara-perkara yang haram. Maka Nabi kasih gambaran, hadirin dalam Allah. Dengerin, Nabi Muhammad kasih gambaran karra'i yar'ahul hima. Seperti apa? Orang yang mengembala kambing di kebun yang wilayahnya terlarang. Jadi di Arab itu setiap raja itu, setiap tuan itu mempunyai lahan masing-masing. Jadi di garis, kalau ada kambing kita, kambing si A masuk ke lahan kambing si B atau lahannya si B, maka dia mendapat hukuman. Nah, kata Nabi Muhammad, Nabi ibaratkan orang yang biasa melakukan perkara syubhat itu seperti dia orang mengembala kambing, yang mana kambingnya dikembala ini masuk ke ladang orang. Masuk ke ladang orang, tujuannya si pengembala ini masuk ke ladang orang itu bukan sengaja, tapi gara-gara kambingnya yang masuk ke ladang orang, akhirnya pengembala ini mau nggak mau masuk ke ladang orang. Ketika masuk ke ladang orang, maka si pengembala dapat hukuman. Padahal dia nggak niat sama sekali untuk masuk ke ladang orang tersebut. Cuma dikarenakan kambing yang digembalanya masuk ke ladang tersebut, dia harus mengiringkan kambingnya jangan sampai masuk ke ladang orang. Mau nggak mau dia terjerumus. Dia mau nggak dia masuk ke ladang orang tersebut. Nah, kata Nabi Muhammad, orang yang berbuat sesuatu begitu, awalnya dia berbuat syubhat. Awalnya dia berbuat syubhat, belum halal kok, belum haram kok. Karena demen berbuat syubhat, ujung-ujungnya masuk kepada perkara yang haram. Kalau sudah masuk perkara yang haram, waliyadzubillahi min dzalik, dia akan mendapatkan imbas dosanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah tegaskan, ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap tuan itu mempunyai ladang yang dilarang. Wa ala wa inna himallah maharimahu, dan Allah juga punya ladang, punya aturan-aturan yang dilarang, yang jika dilarang mendapat hukuman. Allah juga punya aturan. Ketika seorang tuan aja punya aturan di dalam lahannya, dalam ladangnya, begitu juga Allah. Syariatnya Allah pun punya aturan. Kalau orang melanggar aturannya Allah, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillahi min. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati-hati jangan sampai kita ini terbiasa melakukan perkara-perkara yang syubhat. Dikatakan ulama, dosa yang kecil itu kadang-kadang menarik dosa yang besar. Dosa yang kecil itu kadang-kadang menarik dosa yang besar. Kalau sudah terbiasa melakukan dosa yang besar, maka dosa yang besar ini akan menarik kepada kekufuran. Waliyadzubillahi min. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo sedikit demi sedikit kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Supaya apa? Supaya kita diberikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjadikan orang yang wara, orang yang berhati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat, agar terhindar dari perkara-perkara yang haram. Insya Allah. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Karena dalam satu hadis di sini Rasulullah tegaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Rasulullah SAW tegaskan, sesungguhnya dalam jasad kalian ada mudghah, segumpal lagi. Faidah saluhat, kalau segumpal lagi ini baik, saluhat jasad kullu, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal lagi ini rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb, apa segumpal lagi ini? Yaitu hati. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Nabi ajarkan kepada kita, hati-hati, di tubuh kalian ini ada segumpal lagi.
Kalau sebentar lagi ini baik, mata kalian akan selalu melakukan yang baik. Sebentar lagi ini baik, telinga kita akan selalu mendengarkan perkara yang baik. Sebentar lagi ini baik, tangan kaki kita akan selalu melakukan perkara-perkara yang baik. Tapi hati-hati, kalau sebentar lagi ini busuk, rusak, matanya akan rusak. Mata rusak ini bukan buta, tapi mata ini rusak akan selalu menilai dan mudah memandang rendah orang lain. Kalau satu kumpul lagi ini rusak, lisannya akan rusak. Lisannya yang rusak itu bukan lisan yang nggak mau berbicara atau yang cacat, tapi lisan yang rusak itu lisan yang selalu mencela, mencaci orang lain. Kalau semoga lagi ini rusak, telinganya, kakinya, tangannya pun akan selalu melakukan perkara-perkara yang rusak, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Apa segumpal lagi yang berpengaruh bagi tubuh kita ini? Yaitu hati kita. Bayangkan. Kata Sina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la yastaqimul iman 'abdin hatta yastaqim qalbuhu. Gak bakal lurus iman seorang sampai hati ini lurus. Maka takaran iman seseorang itu dilihat hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya lurus, istiqomah, maka imannya istiqomah. Tapi kalau hatinya mondar-mandir, hatinya naik turun, sudah imannya naik turun. Maka perhatikan hati kita, hati kita. Kadang-kadang orang itu selalu memperhatikan bentuk tubuh, selalu memperhatikan fisik, apalagi perempuan senang demen dandan, senang demen masya Allah pakai pakaian yang glamor. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar dicap orang yang paling cantik oleh laki-laki, betul? Begitu juga laki-laki, benggotnya, bawahnya mulus, dia itu udah rapi juga, luar biasa klinis, betul nggak? Sampai yang tadinya jenggot ada jenggotnya, jenggot dicukur, kumis cukur, klinis total pokoknya. Juga amrot, amrot, muncul Arab, enggak terlalu hati. Ya musuh dirapi-rapi, pakaian dirapi-rapi, minyak wangi segala macam, supaya tujuannya supaya dipandang baik oleh orang lain. Tujuannya agar dipandang baik orang. Nah, banyak orang zaman sekarang selalu memperhatikan bentuk fisiknya, tapi nggak pernah diperhatikan bentuk hatinya. Kalian memperhatikan bentuk fisik agar bisa dipandang baik oleh orang lain, agar bisa dipandang indah oleh orang lain. Tapi kenapa kalian nggak pernah mau membersihkan hati? Padahal hati tempat memandang Allah Subhanahu. Kalau Allah memandang hatimu baik, maka Allah akan melarang seluruh makhluknya untuk memandangmu baik. Tapi hati-hati, kalau hatinya buruk, dipandang buruk sama Allah, maka orang lain pun akan memandang buruk kepada kalian semuanya. Maka jangan suka jadikan dalil. Saya ini cuma lisannya doang, ngomongnya jelek, kata-katanya jelek, tapi hati saya bagus, preketek, gak ada. Orang itu hati itu mencerminkan lisan. Kalau hatinya baik, lisannya akan baik. Ya, tapi kalau lisannya buruk, ya hatinya bakal buruk. Maka dikatakan ada seorang budak, seorang sahabat yang bernama Luqman. Nah ini ya, Luqman ini seorang hamba sahaya dari Abdan Habasyian, hamba yang kulitnya hitam. Nah ini Luqman ini sahabat Nabi, pernah diberikan kambing sama tuannya. Luqman, potong kamu ini kambing dan berikan kepada aku 2 daging yang paling bagus. 2 daging yang paling bagus. Subhanallah, dipotong kambingnya, maka sehingga Luqman memberikan kepada tuannya 2 daging yang paling bagus. Apa 2 daging tersebut yang dibawa? Lisan, letahnya kambing dengan hatinya, lisan sama hatinya kambing. Akhirnya besoknya disuruh tuannya enggak potong kambing lagi. Luqman, potong kambing. Terus berikan kepada aku 2 daging yang paling bagus dalam kambing tersebut. Akhirnya dibawakan lagi oleh Luqman apa? Hati dan lisan kambing tersebut. Maka tuannya ngomong, Luqman, kenapa kamu kau selalu ngasih lisan sama hati kambing? Kenapa? Kata Luqman, ya wahai tuanku, kalau hati ini baik, lisan ini baik, seluruh tubuh bakal. Kalau lisannya buruk, hatinya buruk, seluruh dagingnya bakal buruk. Nah ini gambaran bagi kita semuanya, hati-hati. Ente di dalam majlis yang selalu hadir majlis, hati-hati, jaga hati. Jangan sampai ente hadir majlis, sering hadir majlis, tapi hati ini buruk pada orang lain. Percuma.
tujuannya hadirnya ngaji, tujuannya majelis taklim, tapi hatinya masih hasad sama orang, hatinya iri sama orang, hatinya suudzon sama orang. Berarti tujuan ente ngaji ini berarti ada sesuatu, bukan selain Allah dan Rasulnya. Kalau orang yang hadir di majelis atau berjuang di majelis tujuannya Allah dan Rasulnya, maka fahumul qaumul ladina hudu, mereka adalah orang sekelompok yang diberikan hidayah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ente pengen dapat hidayah, bersihkan hatinya, bersihkan sanubarinya, bersihkan lisannya, buat tujuan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, ada 9 cara. Ada 9 cara. Ada 9 cara yang mana 9 cara ini yang mampu membersihkan hati kita. Nah, maka hati-hati bagi kalian yang hatinya ingin dibersihkan oleh Allah, lakukan 9 cara ini. Yang pertama apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah salah satu cara untuk membersihkan hati. Kosok baca Al-Quran. Kosok nentara. Kalau mana? Nah, jelas halus. Yang kedua, cara membersihkan hati apa? Khala'ul butun bitakil akal. Kosongin perut dengan mensedikitkan makan. Nah, kalau hati pengen bersih, pinuh teuing daharna. Warak teuing. Karena lamun jalma nu sering teuing warak daharna mampu memeraskan hati. Kalau hatinya keras susah dinasihati, kalau hatinya keras egois, kalau hatinya keras wah geus pokokna mah bawa anak ambek-ambekan deh. Maka kalau pengen hati bersih, khala'ul butun, bersihkan perut dengan taklil akal, dengan menyedikitkan makan. Tapi tong sadik teuing bisikan asam lambung di situ. Tong sadik teuing bisikan asam lambung yang bahaya. Yang ketiga, cara membersihkan hati itu qiyamul lail lil ibadah. Sering-sering namun tahajud. Berat kita ngomong dari saya ini. Tapi mudah-mudahan bisa insya Allah. Yang keempat, tadarru' inda sahar. Berdoa di waktu sahar, waktu sahur, waktu pagi, waktu subuh, menjelang subuh. Sering-sering berdoa di waktu subuh. Makanya kalau habis subuh usahakan jangan langsung tidur, baca dulu zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena munajat setelah subuh itu mampu membersihkan hati. Yang kelima, mujalasatul salihin, sering duduk dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, disikat dari OS, itu termasuk bisa membersihkan hati. Yang keenam, as-samad amma la ya'ni, diam dari perkara-perkara yang ada manfaatnya. Diam dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, termasuk ngurusin politik, ngurusin caleg. Itu termasuk perkara-perkara yang mampu bisa membersihkan hati. Perkara-perkara yang ada manfaatnya tinggalin boleh. Perkara-perkara yang ada manfaat tinggalin, itu mampu membersihkan hati. Yang ketujuh, al-uzlah an ahlil jahal, yaitu menyendiri, menjauh dari orang-orang yang bodoh, termasuk membersihkan hati. Karena kalau sering berkumpul dengan orang-orang bodoh, bahwa bodoh, sering berkumpul dengan orang-orang bleha-blehom, ke bawah bleha-blehom. Yang kedelapan, tarkul haudhu finnas, meninggalkan ucapan atau ucapan kepada orang lain. Nah, artinya meninggalkan membicarakan orang lain, meninggalkan perkara membicarakan orang lain. Artinya ngerumpi, jangan jauh-jauh ke ngerumpi, karena ngerumpi itu mampu mengotorkan hati. Tapi kalau meninggalkan perkara-perkara dari membahas orang lain atau menilai orang lain, itu perkara yang mampu mengotorkan hati. Maka salah satu cara itu yang ke-8 yang mampu membersihkan hati, meninggalkan perkara dari ngurusin orang. Yang ke-9 ini yang paling penting. Yang cara mampu membersihkan hati yaitu akalul halal, makan yang halal. Nah, ini intinya begitu. Kalau apa yang kita makan itu akan masuk ke seluruh tubuh kita. Orang yang selalu makan halal, maka seluruh tubuhnya akan senang melakukan perkara yang halal. Tapi kalau sudah masuk dalam tubuh kita perkara yang haram, maka
orang tersebut akan sering dan mudah selalu melakukan perkara yang haram, waliyadzubillahimin. Karena perkara yang haram itu hadirat, perkara yang haram, makan yang haram itu mampu membuat keratnya hati, mampu menggelapkan hati dan mengeraskan hati. Waliyadzubillahimin. Pernah terakhir, ini kisah terakhir, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang wara, orang yang selalu menjaga. Pernah suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikasih susu sama hamba sayanya. Baik Tuhan, ini susu. Itu langsung diminum sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Susunya langsung diminum. Maka budaknya, pelayannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq heran. Wah Tuhan, kok tumben kamu nggak nanya ini susu dari mana? Biasanya kau nih kalau dikasih sesuatu nanya dulu, ini dari mana? Dapat dari mana? Dapat ini dari perkara apa? Ditanya dulu. Kok tumben saya ngasih susu, kok nggak tanya dulu susunya dari mana? Maka Sayyidina Abu Bakar nanya, emang susunya dari mana? Dijawab oleh hamba saya tersebut, ini susu hasil saya ruqyah. Saya ruqyah orang, tapi dengan ruqyahnya orang-orang jahiliyah. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahu bahwasanya susu ini diberikan dan didapatkan dari hasil ruqyah dan ruqyahnya dari ruqyah jahiliyah, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung merogoh mulutnya untuk mengeluarkan air susu tersebut. Dirokok sampai muntah. Dan beliau mengatakan, Allahumma hada maqaddarti. Ya Allah, ini kekuatan aku ya Allah. Ini kemampuan aku untuk mengeluarkan perkara yang haram, perkara yang syubhat ya Allah. Sisanya susunya yang sudah masuk urat-urat ini terserah Engkau ya Allah. Aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Maka hamba saya ini bingung, wahai Abu Bakar, wahai Tuhan, gara-gara satu teguk susu kok rela merobok mulut tuh sampai muntah. Kenapa? Apa dijawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi demi Allah, andaikan roh aku ini, andaikan susu ini bisa keluar dengan sebab ruhku, maka sungguh demi Allah aku ingin keluarkan ruhku, aku ingin mati asalkan susu ini keluar dari tubuhku. Ini saya bakal sedih, rela mati, rela mengorbankan ruhnya asalkan apa? Perkara atau makan yang haram ini keluar dari tubuhnya. Mengapa? Karena aku mendengar ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bihi. Karena aku mendengar setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka tempat yang layak untuk dirinya. Waliyadzubillahimin. Maka ya bila Allah, kita sedikit demi sedikit jangan langsung meninggalkan perkara yang haram, sedikit demi sedikit yang harus kita tinggalkan dulu perkara yang subhat. Subhat itu tinggalin, insya Allah subhat yang bisa tinggalin, haram yang bisa tinggalin, insya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pribadi-pribadi yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan hati kita, pikiran kita, lisan kita menjadi perkiraan hati yang baik, dan mudah-mudahan kita menjadi tergolong orang-orang yang baik dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.